Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, pembukaan formasi CPNS dan P3K sebentar lagi resmi dibuka. Sudah sampai mana persiapan Anda untuk mengikuti seleksi penerimaan ASN CPNS maupun P3K? Berikut saya sampaikan informasi perbedaan PNS dan P3K untuk Anda yang masih dilema ataupun galau dalam memilih formasi mana yang sesuai dengan kata hati sobat semua. Aturan PNS sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Ya, jadi awalnya kita menggunakan aturan yang bawah, akan tetapi karena ada pasal-pasal yang beberapa dirubah, sekarang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Dan untuk aturan P3K sendiri, yaitu dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Langsung saja kita ke pembahasannya mengenai perbedaan dari aturan yang pertama, yaitu penggajian antara PNS dan P3K. Untuk PNS sendiri dijelaskan mendapatkan penggajian, tunjangan, dan fasilitas pada pasal 303 ayat 1 bahwa PNS diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Sedangkan pada aturan P3K di pasal 38 di ayat 1, P3K hanya diberikan gaji dan tunjangan saja. Jadi tidak mendapatkan fasilitas ya bagi P3K. Di sini 0. Kelebihan daripada PNS mendapatkan penggajian, tunjangan, dan fasilitas, sedangkan di P3K hanya penggajian dan tunjangan saja. Mungkin fasilitas yang dimaksud terkait kendaraan, operasional, terus rumah dinas, dan alat atau penunjang-penunjang lainnya dalam bekerja. Sedangkan di P3K itu tidak ada. Lanjut di perbedaan kedua, yaitu pangkat dan jabatan. Untuk PNS, dijelaskan dalam pasal 46 pada ayat 1 bahwa pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS. Pasal 47 bahwa jabatan PNS terdiri dari JA, JF, dan JPT. Jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Sedangkan pada P3K dijelaskan dalam pasal 2 di ayat 1 bahwa P3K hanya berhak menduduki jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi saja. Tidak ada JA. Kemudian di ayat 2, selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi oleh P3K. Pada ayat 3, jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bukan merupakan jabatan struktural, tetapi menjalankan fungsi manajemen pada instansi pemerintah. Perbedaan selanjutnya disampaikan dalam aturan ini, yaitu mengenai pengembangan karir. Untuk PNS sendiri mendapatkan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, dan sistem informasi manajemen karir. Dijelaskan dalam pasal 162 bahwa pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karir PNS
yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit. Sedangkan di P3K juga ada pengembangan kompetensi namanya. Pada pasal 39 ayat 1, dalam rangka pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas, P3K diberikan kesempatan untuk pengayaan pengetahuan. Ayat 2, setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah. Dalam hal ini terdapat keterbatasan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kesempatan pengembangan kompetensi prioritas diberikan dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Jadi, mungkin di sini disampaikan, kalaupun kita ingin pengembangan kompetensi, maka dari itu kinerja kita pun harus baik, ya. Lanjut kita ke perbedaan yang selanjutnya, yaitu mengenai cuti. Apakah PNS dan P3K sama-sama memiliki hak untuk cuti? Dan ternyata benar adanya. Pada pasal 309 untuk PNS sendiri, cuti diberikan oleh PPK. Sedangkan di P3K dijelaskan dalam pasal 76, setiap P3K berhak mendapatkan cuti. Sama halnya cuti diberikan oleh PPK, baik itu PNS ataupun P3K. Sama-sama berhak dan mendapatkan cuti, mulai dari cuti tahunan, cuti hamil, cuti lahiran, kemudian cuti ibadah umroh ataupun haji, ya. Jadi semua memiliki hak yang sama. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya terkait mutasi, bahwa disampaikan dalam peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 di pasal 190 terkait PNS. Pada ayat 1, instansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya. Dan disampaikan pada ayat 3, mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama yaitu 5 tahun. Sedangkan saya mencari aturan di peraturan P3K, tidak ditemukan adanya mutasi, ya. Ini salah satu perbedaannya, bahwa PNS berhak untuk mengajukan mutasi dan bisa dimutasi kemanapun dia mau, sedangkan P3K itu tidak bisa, ya. Dan untuk PNS juga terkait mutasi itu harus disetujui oleh pimpinan daerah terkait, ya. Tidak sembarang asal mutasi. Dan untuk P3K sendiri, dia harus menjadi seseorang yang setia pada tempat bekerjanya. Nah, dijelaskan bahwa P3K ini dia sampai usia pensiun akan tetap berada di tempat kerja di mana dia melamar. Nah, ini salah satu perbedaannya. Kemudian perbedaan selanjutnya mengenai perlindungan. Di dalam pasal 308 terkait PNS, pada ayat 1 menyampaikan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Nah, sedangkan untuk P3K akan mendapatkan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.
ya. Di PNS sendiri ada 4, sedangkan di P3K itu ada 5, ya, mengenai perlindungan. Dan di sini di perlindungan ini tidak dicantumkan pensiun, ya. Mungkin di aturan selanjutnya akan ada pensiun. Sedangkan di P3K ada 5. Nah, ini bisa jadi pilihan sobat sekalian dalam memilih formasi mana yang baik dengan kata hati sobat sekalian, baik itu PNS ataupun P3K. Untuk jaminan kesehatan di CPNS ada, di P3K juga ada. Kemudian jaminan kecelakaan kerja di PNS ada, dan di P3K juga ada. Jaminan kematian di PNS ada, di P3K juga ada. Jaminan bantuan hukum sama-sama ada, ya. Hanya saja mengenai di PNS mungkin di dalam aturan selanjutnya ada juga jaminan-jaminan selanjutnya, ya. Di sini yang membedakan kalau di P3K itu ada jaminan hari tua. Lanjut pada perbedaan selanjutnya. Nah, ini mengenai jaminan pensiun, ya, PNS dan P3K. Mengenai jaminan pensiun dijelaskan pada pasal 304 terkait jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Pasal 304 pada ayat 1, PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2 menyampaikan bahwa jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Nah, jadi ternyata di PNS ini lebih bagus karena ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan dalam aturan P3K tidak ditemukan adanya pensiun, ya. Jadi ini salah satu yang membedakan bahwa PNS itu ada pensiun, sedangkan di P3K itu tidak ada. Kembali lagi, pilihan ada di kata hati teman-teman sekalian. Untuk perbedaan selanjutnya yaitu dibedakan dalam usia pelamaran. Pada pasal 23 di ayat 1 menjelaskan terkait PNS bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS. Jadi tidak membedakan siapapun itu, dari kalangan mana dia berasal, semuanya berhak untuk mengikuti seleksi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Usia serendah-rendahnya yaitu 18 tahun dan maksimal paling tinggi yaitu 35 tahun pada saat melamar. Kemudian untuk P3K sendiri dijelaskan dalam pasal 16 bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Usia paling rendah yaitu 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, jadi kita ambil contoh saja mengenai batas usia tertentu di jabatan fungsional yaitu 60 tahun. Artinya pada saat dia berusia 59 tahun, dia berhak untuk melamar mengikuti seleksi tes P3K. Nah, jadi itu sobat sekalian mengenai perbedaan antara PNS dan P3K. Sekarang kita simpulkan. Yang pertama, bahwa penggajian, ya. Jadi di PNS itu mendapatkan penggajian, tunjangan dan fasilitas
Sedangkan di P3K itu hanya mendapatkan penggajian dan tunjangan saja. Ya, mungkin fasilitas yang dimaksud terdiri dari kendaraan operasional, rumah dinas, dan alat penunjang untuk bertugas, bisa laptop, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian, pada perbedaan selanjutnya terkait pangkat dan jabatan. Ya, untuk PNS berhak mengisi jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Sedangkan untuk P3K itu hanya jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi saja. Tidak ada jabatan administrasi. Kemudian dalam perbedaan selanjutnya tentang pengembangan karir. Dua-duanya berhak atas pengembangan karir. Selanjutnya pada cuti. Ya, jadi PNS dan P3K berhak untuk melakukan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, peraturan perundang-undangan. Perbedaan selanjutnya terkait mutasi, bahwa PNS bisa mutasi, ya, minimalnya 2 tahun dan maksimalnya yaitu 5 tahun, sedangkan P3K itu tidak ada cuti. Jadi dia tetap bekerja di tempat tersebut pada saat dia mendaftar, kemudian dia dapat, dan sampai pensiun dia akan tetap berada di tempat kerja tersebut, tidak ada mutasi. Selanjutnya mengenai perlindungan, disampaikan bahwa PNS mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan pada P3K itu ada jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Nah, untuk aturan jaminan hari tuanya ini, PNS sendiri diatur dalam pasal yang berbeda, ya, yaitu di bab 10 mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini salah satu kelebihan daripada PNS, ya. Jadi itu sobat sekalian, perbedaan antara PNS dan P3K. Ini menjadi acuan sobat sekalian untuk mendaftar pada tahun 2023, memilih PNS atau P3K. Ya, semoga informasi ini bermanfaat dan membantu kegalauan sobat sekalian yang akan melamar pada seleksi PNS dan P3K tahun 2023. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar kita dapat membahas aturan-aturan selanjutnya terkait P3K dan PNS pada video-video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.